Baik, selamat sore. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Arkom yaitu Bapak Ode Pande. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arkom yaitu mempresentasikan tentang operasi gerbang logika dengan tiga atau empat input disertai dengan tabel kebenarannya. Apa sih itu gerbang logika? Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika Boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Selanjutnya adalah, apa sih fungsi gerbang logika? Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner kosong atau satu, bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai input. Lalu apa itu tabel kebenaran? Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan dengan tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan atau input yang menghasilkan keluaran atau output yang logis. Lalu selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya 1. Jika ada satu saja input yang 0, maka outputnya akan berupa 0. Seperti tabel berikut, jika input A adalah 0, input B adalah 0, input C adalah 0, maka outputnya adalah 0. Jika input A adalah 0, input B adalah 0, dan input C adalah 1, maka outputnya adalah 0. Lalu jika input A dan C adalah 0 dan input B adalah 1, maka outputnya tetap 0. Jika input A 0 dan input B 1, input C 1, maka outputnya adalah 0. Jika input A 1 dan input B dan C adalah 0, maka outputnya adalah 0. Jika input A dan input C adalah 1 dan input B adalah 0, maka outputnya adalah 0. Jika input A dan B adalah 1 dan input C adalah 0, maka outputnya adalah 0. Jika input dari A, B, dan C adalah 1, maka outputnya adalah 1. Selanjutnya adalah gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output 1 jika ada satu atau lebih inputnya yang 1. Jika semua inputnya 0, maka outputnya adalah 0. Seperti tabel berikut, jika semua input A, B, C adalah 0, maka outputnya adalah 0. Nah, jika output A dan B 0 dan input C adalah 1, seperti yang dijelaskan barusan, gerbang OR menghasilkan output 1 jika ada satu atau lebih input yang 1. Di sini, di tabel kolom kedua, input A dan B adalah 0, sedangkan input C adalah 1, maka outputnya adalah tetap 1. Lalu di kolom yang ketiga, input A dan C adalah 0, dan input B adalah 1, maka outputnya adalah 1. Karena ada input salah satu input 1. Lalu, jika input A adalah 0, input B dan C adalah 1, maka jelas outputnya adalah 1. Jika output A 1, jika input A adalah 1 dan input B dan C adalah 0, maka outputnya adalah tetap 1. Jika output A 1 dan input B adalah 1, lalu input C-nya adalah 0, jelas outputnya adalah 1. Dan jika input keseluruhannya adalah 1, maka outputnya akan 1. Selanjutnya adalah gerbang SOR atau exclusive OR. Gerbang SOR menghasilkan output 1 jika jumlah input yang bernilai 1 ganjil
Jika jumlah input yang bernilai 1 genap, maka outputnya adalah 1. Seperti yang terpampang di tabel berikut. Di sini di kolom pertama, eh, input dari A, B, dan C adalah 0, maka outputnya adalah 0. Yang kedua, input AB adalah 0, dan input C adalah 1, maka jelas outputnya adalah 1. Karena eh, SOR akan menghasilkan output 1 jika jumlah input yang bernilai 1 itu ganjil. Dan di sini di kolom C, di kolom tabel C, inputnya 1 dan itu ganjil, maka outputnya adalah 1. Lalu di kolom ketiga, A dan C inputnya 0, sedangkan B inputnya 1. Jelas outputnya 1 karena dia ganjil. Dan berikutnya di kolom 4, input A adalah 0, sedangkan input B dan C adalah 1. Maka outputnya adalah 0 karena input 1 adalah genap, bukan ganjil. Lalu di kolom selanjutnya adalah A inputnya 1, B dan C inputnya 0. Maka outputnya bakal 1, dikarenakan di sini input A adalah 1 dan dia sendiri yang inputnya 1, berarti ganjil. Lalu berikutnya adalah input A dan C adalah 1, sedangkan B adalah 0, jadi inputnya genap, maka outputnya bakal 0. Selanjutnya adalah input A dan B adalah 1, sedangkan input C adalah 0, maka outputnya 0 karena genap, karena di sini satunya genap. Selanjutnya input A, B, dan C keseluruhannya 1, berarti input 1 di sini termasuk ganjil, maka outputnya adalah ganjil. Sorry, maka outputnya adalah 1. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.